Di sini aja ya Mbak ya? Tadi saya menggunakan apa nih Mbak? Saya sering menggunakan motor sih Mbak. Lalu di jalan ada kendala ya? Kendala sih nggak ada ya, cuman cuaca lagi panas banget. Dulu sih lagi puasa nih, terus macet. Itu sih. Iya. Pasti haus. Iya, benar banget. Baiklah, terima kasih sudah datang ke sini, sudah meluangkan waktunya juga untuk ke sini tanpa paksaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Salma Mairo. Saya adalah salah satu konselor di sini, dan saya juga berterima kasih kepada Dila karena sudah memilih saya sebagai konselor Anda pada hari ini. Jadi bagaimana kabar Dila hari ini? Saya agak sedikit cemas sih Mbak, tapi nggak apa sih, masih oke lah. Oke, tidak masalah Dila. Di sini kita bisa membicarakan apa saja yang ada di pikiran kamu, dan ruangan ini insya Allah nyaman, jadi kamu bisa merasa aman. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kamu telah melakukan konseling? Belum pernah sih Mbak, ini pertama kali. Oke, baik ya. Saya sebelum melakukan kegiatan konseling pada hari ini, saya izin untuk menjelaskan sedikit apa itu konseling individual dan asas-asas yang terdapat di dalamnya. Jadi, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor profesional kepada individu atau klien yang sedang mengalami masalah untuk memberikan solusi, memahami masalah tersebut agar klien mampu mandiri dan mengendalikan diri. Lalu asas-asas yang terdapat di dalam konseling individual, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi Dila silahkan berikan informasi atau cerita apa saja kepada saya, dan Dila tidak perlu khawatir, tidak perlu rasa takut dan rasa ragu, karena di dalam proses ini seorang konselor, yaitu diri saya sendiri, sudah disumpah untuk merahasiakan segala informasi atau data yang Dila sampaikan kepada saya. Yang asas yang kedua yaitu asas kesukaraan. Jadi saya terima kasih kepada Dila karena datang ke sini dengan sukarela dan tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Dila silahkan terbuka saja kepada saya, berikan informasi dan cerita apapun secara terbuka, tidak perlu ada rasa takut dan ragu. Lalu asas yang keempat yaitu asas kekinian. Jadi Dila silahkan tolong memberikan informasi dan cerita kepada saya yang memang Dila rasakan saat ini, bukan informasi atau cerita Dila yang di masa lalu atau masa lampau. Yang asas yang kelima yaitu keputusan berada di tangan klien. Jadi segala ada apapun yang berada di dalam konseling individual ini, itu semua nanti persetujuan berada di tangan Dila. Jadi apapun untuk tidak lanjut dari kegiatan ini itu berada di tangan Dila. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau Dila sudah mengerti semua, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak. Udah sih, langsung aja kayaknya Mbak. Ya, boleh. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini Dila? Jadi saya merasa agak cemas sih Mbak. Apa yang membuat kamu cemas Dila? Saya ingin mendengar cerita kamu. Jadi sekarang kan masanya anak kuliah itu lagi UAS.
Tapi kalau untuk jurusan saya sih udah selesai sih Mbak, tinggal kayak nunggu hasil dari uasnya itu. Nah, saya tuh keluarga saya itu kayak pengen anak-anak itu selalu mendapatkan nilai yang bagus gitu ya Mbak. Jadi saya tuh kayak ngerasa tertekan dengan semua ini. Jadi kayak saya tuh merasa saya tuh pokoknya harus nilai bagus-bagus, tapi sebenarnya saya tuh udah apa sih belajar nggak semaksimal mungkin. Cuman emang di semester ini itu saya tuh kayak belajarnya tuh kayak gagal fokus gitu Mbak. Kayak gimana ya? Kayak kurang itu. Tapi sebenarnya saya udah kali pas sudah mendekati UAS, saya coba untuk belajar semaksimal mungkin gitu. Jadi kamu merasa tertekan karena ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, dan itu membuat kamu merasa kesulitan untuk belajar. Iya benar banget sih kayak gitu. Sepertinya tekanan dari orang tua besar ya. Saya paham itu sangat membantu pikiran kamu. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika berpikir tentang ujian dan apa yang diinginkan orang tua? Jadi saya ngerasa saya itu takut gagal gitu Mbak. Ntar kayak menghancurkan ekspektasi orang tua saya gitu. Nanti ketika nilai saya udah keluar ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka gitu kan. Jadi saya takut mengecewakan orang tua banget gitu. Ketika kamu merasa takut gagal, perasaan itu muncul di bagian tubuh kamu yang mana? Apakah ada sensasi fisik juga yang kamu rasakan? Saya kayak agak pasti sih deg-degan pas ada ya kayak grogi gitu. Terus kayak biasanya kalau saya deg-degan itu kayak saya tuh kayak makan aja kayak kurang nafsu gitu. Jadi ntar ujung-ujungnya malah pusing gitu Mbak. Rasa takut itu cukup kuat ya. Sepertinya kecemasan ini mempengaruhi tubuhmu juga. Jadi saya bisa merasakan bahwa ada ketakutan yang cukup besar terkait dengan ujian dan memenuhi harapan orang tua kamu. Kamu merasa ini seperti tekanan yang tidak mudah untuk dihadapi, bukan? Iya Kak, rasanya saya tuh kayak gak punya pilihan lain selain saya tuh harus berhasil gitu. Sepertinya ada keyakinan bahwa kamu harus selalu sukses dan jika tidak itu berarti kamu gagal. Apakah kamu merasa seperti itu? Iya benar banget. Bagaimana jika kamu tidak selalu mencapai target yang tinggi? Apa yang terjadi pada diri kamu? Apakah kamu tetap merasa dihargai meski tidak memenuhi harapan itu? Saya merasa saya akan mengecewakan orang tua saya di sini yang pastinya. Terus pasti saya merasa di diri saya tuh kayak saya udah gagal banget nih gitu. Sampai bikin orang tua saya tuh kecewa gitu. Sangat sulit ya. Apakah kamu merasa ada cara lain untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan tanpa harus mengorbankan diri kamu? Bagaimana kalau kita coba teknik relaksasi atau manajemen waktu untuk membantu kamu merasa lebih tenang saat belajar? Misalnya membuat jadwal belajar yang realistis dan memberi waktu untuk istirahat agar tidak merasa terlalu tertekan. Boleh juga sih Kak. Sepertinya ini bisa membantu. Apakah
dulu kakak pernah mengalami yang saya rasakan sekarang. Iya, saya pernah mengalami apa yang kamu rasakan sekarang. Dulu saya merasa tertekan dan pas dalam pekerjaan dan harus memenuhi banyak ekspektasi. Saya mencoba untuk lebih fleksibel dalam menetapkan tujuan dan memberi diri saya waktu untuk istirahat. Ya, itu membuat saya merasa lebih seimbang. Apa tujuan utama yang ingin kamu capai setelah sesi ini? Jadi saya tuh ingin belajar bagaimana cara mengelola kecemasan saya dan mulai menetapkan tujuan yang lebih realistis gitu untuk pribadi saya. Nah, bagus sekali. Jadi kita akan fokus pada mengatur jadwal belajar yang seimbang dan teknik relaksasi. Saya ingin kamu mencoba ini dalam minggu ini dan kita bisa mengevaluasi hasilnya di sesi berikutnya. Bagaimana menurut Tila? Itu adalah seperti rencana yang baik sih kak. Boleh coba. Oke. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau ada pertanyaan yang lainnya? Untuk saat ini sepertinya cukup sih kak. Mungkin nanti saya bisa kesini atau bisa lewat chat gitu, mungkin bisa nggak kak? Boleh banget. Oke, terima kasih kak atas bantuannya. Sama-sama Dila, saya senang sekali bertemu dengan kamu. Jangan ragu ya untuk datang kembali ke sini jika kamu merasa perlu dukungan lebih lanjut. Semoga sukses dalam pesanan Dila. Terima kasih kak. Ini sangat baik banget sih. Pokoknya nanti kalau ada apa saya bisa kembali ke sini kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya kak. Saya udah sore juga